Hari ini kita akan membuat makanan yang bahan dasarnya itu sangat ekonomis, yaitu berbahan dasar tempe. Nah, ini banyak yang sebut ini seperti tempe perkedel, terus ada yang bilang nugget tempe, ada yang bilang mendol tempe, atau tempe crispy. Ini bahannya sangat mudah didapatkan di sekitar kita, dan cara buatnya itu sangat mudah sekali. Jadi, bagi bunda yang anak-anaknya kurang suka makan tempe atau tahu, boleh dimasak seperti ini caranya bunda ya. Ini dijamin enak, apalagi dicocol pakai saus sambal. Anak-anak pasti sangat suka sekali. Buat stok kulkas juga ini lauk enak ya teman. Nah, bahan-bahannya adalah tempe 300 gram, tepung terigu 4 sendok makan, tepung panir 250 gram, wortel 1 on, bawang putih 3 siung, seledri secukupnya, garam 1/4 sendok teh, ladaku 1/4 sendok teh, royco 1/4 sendok teh, dan telur sebanyak 1 butir saja. Pertama-tama ini tempe kita potong kecil gini ya, kita potong pakai tangan aja supaya nanti gampang diuleknya. Mau diparut juga bebas terserah, tapi menurut aku itu ribet dan makan waktu banyak. Saya suka yang simple seperti ini. Kita ambil gilingan dari cuci bersih, kita tumbuk. Saya suka teksturnya tuh masih ada kacang kedelai, tapi kalau bunda mau halus bisa diulek di di gilingan. Jadi bebas ya teman ya, sesuai selera, mau diparut monggo, mau di chopper boleh, mau diulek kayak saya ini boleh. Nah, saya mau itu teksturnya itu seperti ini teman ya, kacang kedelainya itu masih nampak sedikit gitu, jadi nggak suka yang halus sekali, biar lebih nanti pas dimakan itu kriuk enak gitulah. Selanjutnya ini bawang putih juga sekalian saya parutkan. Ini saya pakai tadi 3 siung bawang putihnya. Tahapan selanjutnya kita masukkan seledri, terus di sini ada garam, royco, dan ada juga di sini ladaku. Kalau teman-teman tidak suka royco, itu boleh dimasukkan, itu gantinya gula pasir. Nah, selanjutnya kita masukkan wortel. Di sini wortelnya itu saya potong dadu ya teman ya. Kalau diparut juga boleh, bebas ya teman ya, sesuai dengan selera teman-teman juga. Selanjutnya di sini saya masukkan itu tepung terigu. Nah, baru habis itu kita aduk-aduk pakai sendok, pakai tangan juga boleh sih. Ini kita ratakan dulu, kita aduk-aduk seperti ini. Baru kita siapkan telur 1 butir. Telur itu terlebih dahulu kita kocok dulu ya teman ya, sebelum kita masukkan ke adonan ini. Selanjutnya ini kita aduk sampai rata teman ya, supaya nanti rasanya itu nikmat tercampur rata, supaya nanti pas digoreng rasanya lebih maknyus ya teman ya. Jadi pastikan ini adonan tercampur dengan rata. Nah, teksturnya itu seperti ini ya teman ya, kalau udah dicampur dengan rata. Nah, seperti ini model adonannya. Selanjutnya kita siapkan wadah. Di sini saya pakai kaca anti panas. Ini kita mau kukus. Saya alasi bawahnya tuh pakai kertas roti gitu, supaya nanti pas mengeluarkan udah matang nggak lengket. Sebenarnya nggak lengket juga, tapi saya antisipasi seperti ini. Kalau bunda tidak punya kertas roti alasnya gitu, bisa dioles dengan blue band atau minyak goreng ya teman ya, biar nggak lengket nanti pas sesudah dikukus. Nah, saat menaruh adonan ini pastikan ditekan seperti ini teman-teman ya, supaya nanti dia tuh padat. Jadi pas matang itu adonannya tidak ada rongga-rongga gitu, tidak ada yang bopong atau kosong. Nah, selanjutnya ini kita kukus. Pastikan sebelum adonan dikukus itu airnya mendidih dulu teman ya. Jadi setelah airnya mendidih baru adonan kita kukus ya teman ya. Karena kalau tidak mendidih airnya kita kukus itu kadang adonan itu nggak jadi atau bantet gagal gitu. Jadi ini udah mendidih airnya tadi, baru saya kukus ya teman ya, seperti itu ya. Kita kukus kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman ya. Videonya saya percepat ya teman ya. Ini sekarang kita dinginkan dulu teman ya. Setelah kita dinginkan baru kita keluarkan dari wadahnya. Nah, ini teman sudah dingin ya teman ya. Udah boleh kita potong-potong sesuai dengan selera, mau segitiga, persegi panjang, bebas ya teman ya, sesuai dengan selera teman-teman. Ingat, sebelum dipotong-potong jangan lupa kertasnya diambil ya teman ya. Nah, ini kan ada kertas tadi saya kasih alasnya, ini kita buka. Kalau teman-teman tidak punya kertas alas roti seperti ini, diolesin pakai minyak goreng aja boleh ya teman ya, supaya tidak lengket gitu, supaya pas ngeluarkannya itu tidak pakai drama gitu. Kalau anak saya nyebutnya ini nugget tempe, mereka tuh sering request, "Mah buatin dong nugget tempe." Anak-anakku doyan banget ini. Kadang mereka ini pakai lauk buat makan nasi, atau kadang buat cemilan di sore hari. Ini dicocol saus sambal, maknyos. Apalagi makan ini digoreng gitu aja, nggak usah pakai tepung panir. Suamiku suka banget itu, tapi karena anak-anakku suka tepung panir, jadi kita bikin tepung panir aja yang hari ini ya teman ya. Nah, pastikan saat memotong adonannya ini nugget tempenya itu jangan tebal
tebal ya teman ya, jangan tebal-tebal. Itu kuncinya supaya dia tuh matangnya merata saat digoreng. Jadi dikira-kira aja. Nah, seperti yang di video ini ukurannya teman ya. Nah, seperti ini ketebalannya. Pastikan untuk membuat nugget tempe atau perkedel tempe atau mendol tempe atau apalah namanya ini, itu selalu dikukus dulu temannya supaya tidak bau tempe atau bau anyep gitu. Nah, tahapan selanjutnya kita akan membuat adonan celupannya. Di sini saya menggunakan tepung sajiku sebanyak 1 bungkus yang beratnya itu 50 gram ya Bunda. Di sini saya campur dengan air es. Di sini air esnya itu saya masukkan itu bertahap, tidak langsung. Saya mau teksturnya itu tidak keenceran, tidak kekentalan. Di sini saya pakai itu kurang lebih sekitar 100 ml air es ya Bunda. Nah, pastikan air es supaya nanti itu kriuknya itu enak maknyos. Nah, selanjutnya itu adonan tepung perkedel tempenya itu kita tuang ke dalam adonan basah tepung. Ini kita baluri tepung basahnya sampai merata, jangan ada celah, baru kita taruh ke tepung panirnya. Ini jangan ditekan kuat kali ya Bunda, karena itu sangat ngaruh. Kalau kita kuat kali nekannya, nanti pas digoreng itu dia crunchy itu terlalu keras gitu. Jadi kita mau itu yang crunchy itu renyah, gurih gitu ya teman ya. Nah, ini kita selesaikan sampai adonan perkedel tempenya siap ya teman ya, atau adonan nugget tempenya siap ya teman ya, karena beda daerah beda penyebutan. Ada yang bilang nugget tempe, ada yang bilang perkedel tempe, bahkan ada yang bilang ini mendol tempe. Kalau anak-anakku sih bilangnya ini nugget tempe. Jadi sesuai penyebutan masing-masing ya Bunda ya. Ini saya percepat aja videonya teman ya, karena kalau ditunggu sampai siap ini lama. Nah, inilah hasil setelah semua sudah saya baluri dengan tepung panir ya Bunda ya. Nah, di sini saya dapat lumayan banyak ya teman ya. Ini yang di wadah kaca akan saya simpan nanti di kulkas buat stok bekal. Misalnya anak-anak mau nanti sarapan pagi ke sekolah, stok lauk buat makan pagi-pagi teman ya, atau buat cemilan juga boleh. Untuk ukuran api, saya pakai ukuran api sedang ya Bunda ya, nggak usah pakai ukuran api besar, nanti cepat gosong, apalagi tepung panir, itu kalau apinya besar cepat gosong ya Bunda ya. Dan pastikan minyak sudah panas saat perkedel tempe atau nugget tempe dimasukkan ke dalam minyak goreng ini. Nah, ini udah bisa kita balik ya Bunda ya, sekitar 5 menit gitu udah bisa kita balik, 1 kali aja baliknya. Ini matangnya nggak terlalu lama karena tadi sudah kita kukus di awal. Nah, setelah berwarna coklat keemasan seperti ini sudah matang ya Bunda ya. Saatnya kita tiriskan minyaknya. Jadi sangat penting sekali saat memotong tempe itu jangan terlalu tebal supaya pas digoreng itu nanti di luarnya nampaknya udah matang, di dalam mentah. Dan yang paling penting kunci utamanya harus dikukus dulu adonan sebelum digoreng karena tempe itu ada bau anyepnya gitu. Oke teman-teman, nah setelah saya goreng ini hasilnya teman-teman ya. Di sini saya tadi 2 kali goreng, videonya saya percepat. Nah, ini tinggal kita bikin saus sambal aja buat dicocol. Nikmatnya luar biasa. Anak-anakku doyan kali makan ini. Oke guys, sudah matang tempe tempe nugget atau kornet atau apa namanya ini. Tempe maknyos lah, karena di sini ada semuanya. Ada wortel, ada daun seledri, ada bawang putih, pokoknya maknyos lah semua. Enak di sini ya kan. Ada telur, ada tempe, semuanya lengkap. Saatnya kita makan.